kehidupan remaja masa kini semakin jauh menyimpang daripada agama. Disebabkan pengaruh gadget. Iya ke remaja sudah jauh menyimpang? Tapi nampaknya bila saya pandang ke hadapan ni paling banyak remaja. Remaja mana yang menyimpang ini? Nampaknya bukan remaja Pulau Pinang. Remaja Pulau Pinang semuanya datang ke masjid. Masjid ramai. Tapi di luar masjid lagi ramai. Oleh sebab itu tanggung jawab kita bersama. Abdul Somad keluar daripada hotel, maka di luar siapa yang nampak? Bikers. Selama ini bila kita tengok bikers, orang yang tak sembayang. Bikers biasanya dengan perempuan yang tak menutup aurat. Bikers biasanya orang yang bertato. Bikers biasanya orang yang minum khamar. Tapi hari ini Islamic bikers. Dia makin laju, makin kuat tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hari ini para bikers, anak-anak muda kita, belia-belia kita. Maka saya tak khawatir sikit pun. Kerana apa? Karena negeri ini dijaga dengan program satu gagasan khairah ummah. Maka pemudanya pun juga akan menjadi pemuda khairah ummah. Tidak ada lelaki perempuan yang bersatu bersama duduk dekat. Tak ada. Laki-laki semua. Perempuan semua. Mereka tidak didudukkan sama. Tidak ada ikhtilat. Tak ada campur baur antara lelaki perempuan. Di dalam masjid. Manakala keluar masjid, dia sudah mulai berdua. Bila kita tanya, ini istri awak ke? Tidak. Ini tak mahram, ini haram. Ini Islamic couple. Kami Islamik lah. Nak pergi tazkirah aja. Dalam rangka watawasobil haq watawasobis sab. Kami pun buka buat yang macam-macam. Tak ada buat kerja-kerja yang tak baik. Kami pun cakap baik-baik. Panggil pun dengan panggilan yang baik. Ya akhi, ya ukhti. Bulan kedua, ya habibi, ya habibati. Bulan ketiga, ya abi, ya ummi. Bulan keempat, ya almarhum, ya almarhumah. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut langkah-langkah setan. Hai perempuan, engkau sudah dimuliakan dengan kehormatan. Man ala thalasa banatin. Siapa yang diberikan nur karunia 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, dia didik dengan baik. Wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan lelaki yang baik-baik. Wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati. Falahul jannah, maka surgalah baginya. Wahai lelaki, engkau punya adik perempuan, engkau punya kakak perempuan, engkau punya anak perempuan, engkau punya istri perempuan. Istri perempuan kan? Sebab sekarang ada juga istri lelaki. LGBT namanya. Na'udzubillah. Azab yang disebutkan dalam Al-Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bagian bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Wa amtarna 'alaihim. Kami hujani mereka dengan batu-batu. Min sijjilim mandud. Batu yang dibakar dalam api neraka. LGBT. Selamatkan umat kita dari khamar, selamatkan daripada zina, selamatkan daripada hubungan yang tak baik, selamatkan daripada perbuatan mungkar. Perempuan sebagai ibu, sebagai bunda mesti selalu bertanya, engkau pergi ke mana? Dari tadi pagi, petang, siang, malam main gadget saja. Apa yang kau main ni? Manakala kita dekati rupa kita sudah suudzon. Astaghfirullahalazim. Mohon maaf anak muda. Saya sangka engkau buat salah. Rupanya dia tengok tazkirah Ustaz Somad di Masjid Abdullah Fahim. Dia pun sebenarnya tengok tazkirah tu masa orang dah dekat. Ada orang dekat, dia buka tazkirah. Tadi sebelum itu Mobile Legend juga. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kita jaga. Ada community. Kita jaga ini bersama. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan lindungan daripada Allah Ta'ala. Siapa itu? Syabun, anak muda. Pada belia. Nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini
kita panggil tokoh da'i anak muda. Saya pun dalam hati nampaknya saya nih, tokoh da'i anak muda. Rupa-rupanya Ustadz Azhar Idrus. Saya sangka saya. Saya sangka kenapa Ustadz boleh jadi da'i anak muda? Anak saya muda, saya dah tua. Apa maknanya? Bahwa muda ini bukan tengok umur, tapi tengok semangat. Ada orang dah tua, tapi semangat dia muda. Ada pula muda belia umur 17 tahun, tapi nak mati. Ini bukan anak muda. Anak muda bangkit semangatnya. Semangat solat berjamaah. Dia yang azan memambil. Ketika tidak ada yang azan, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka anak muda, semua orang heran. Itu surah udah lama ditinggalkan orang. Kenapa ada suara? Mereka pun masuk ke dalam, dia tengok mana yang azan. Rupa handphone. Mana anak muda kita? Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka dulu bila ada orang meninggal dunia, anak akan datang. Bila sanggup dia baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Memang orang yang membaca. Hari ini anak tak boleh baca Quran. Mohon maaf ayah bunda, aku tak pandai baca Quran. Dia ambil handphone MP3 Yasin, engkau dengar aja lah. Jangan sampai, mungkin hari ini kita boleh tertawa, tapi itu boleh terjadi pada anak kita di masa akan datang. Apa kata pepatah Melayu? Tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai 20 tahun yang akan datang. Bila kita bawa budak muda belia hari ini sembahyang ke masjid, jangan pernah engkau marah kepada budak-budak yang hari ini datang ke masjid, menjerit-jerit, menangis-nangis, kerana 20 tahun akan datang mereka lah yang akan menghidupkan solat berjamaah. Bukan pesan Abdul Somad, pesan Muhammad Al-Fatih yang sudah merubah Konstantinopel menjadi Istanbul, panglima yang dijanjikan Nabi. La taftahunnal Qastantiniyah, kamu akan membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima perang terbaiknya adalah dia. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais, pasukan tenteranya yang terbaik adalah dia. Dia adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dari Turki sudah membebaskan Konstantinopel. Salahuddin Al-Ayyubi dari Kurdi, bukan orang Arab. Salahuddin Al-Ayyubi Kurdi, Muhammad Al-Fatih Turki. Tinggal satu yang belum, Palestina. Insya Allah akan dibebaskan oleh orang Melayu, insya Allah. Dari bunyi aminnya nampaknya tak yakin. Satu yang bertakbir, takbir. Mendengar takbir itu hilang hantu setan semua. Kenapa? Karena ada rasa ragu di dalam hati kita. Tidak ada yang mustahil. Anak kecil dimandikan di tepi sungai. Apa kata ayahnya? Wahai anakku, bila engkau besar nanti, engkau akan merebut Konstantinopel. Itu pesan ayah Muhammad Al-Fatih. Tiap dia mandikan anak kecil ini di tepi sungai, itu yang dia katakan. Bila engkau dewasa nanti, engkau akan bebaskan Konstantinopel. Tuan, ambil gambar Masjidil Aqsa, print, letakkan di bilik anak kita, sampaikan, engkau yang akan membebaskan Palestina daripada Israel, laknatullah alaihim ajma'in. Itu siapa yang berani, atlet tidak boleh ikut dari Israel. Kenapa? Karena dia penjajah. Siapa yang berani mengatakan itu? Malaysia, bangga kita. Kami orang Melayu bangga untuk mengatakan Masjidil Aqsa adalah masalah kita. Ada sebagian orang mengatakan Masjidil Aqsa itu Arab, kita Melayu, kita tak ada hubung kait. Itu masalah orang Arab. Orang yang berkata demikian bisa rosak imannya kerana dia sudah mengingkari surah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal. Siapa yang mengatakan masalah Aqsa bukan masalah dia, maka kalau begitu nanti bila baca ayat
potong ayat ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ila. Kenapa tak engkau teruskan? Aqsa bukan punya kita. Na'udzubillah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Hai anak-anak muda, bangkitkan semangat kalian.